Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Marvelinda Sambayo, mahasiswa dari STT Anugerah Indonesia di Surabaya. Saat ini saya sedang membuat video dari mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yefri Hendra Lesmana, MTH, MPD. Kami ditugaskan untuk mencari tokoh di dalam Alkitab dengan mempelajari kisah hidup mereka, kelebihan mereka dan kekurangan mereka, dan karakter yang patut diteladani dalam kehidupan mereka. Bagaimana kisah hidup mereka sebelum mereka mengenal Tuhan dan sesudah mereka mengenal Allah. Dan di sini saya mengambil salah satu tokoh wanita di dalam Alkitab, yaitu wanita yang bernama Rut. Nah, kita tahu bersama bahwa Rut ini sebelum dia mengenal Allah, dia adalah seorang wanita yang berasal dari bangsa Moab. Bangsa Moab ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa Moab ini adalah bangsa yang tidak takut akan Allah. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka adalah bangsa yang menyembah berhala. Nah, di sini saya mencatat ada 6 hal yang patut kita teladani karakter atau sifat hidup yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Rut ini yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Nah, poin yang pertama yang patut kita teladani dan kita pelajari, yaitu Rut ini memiliki sifat atau karakter yang konsisten atau memiliki pendirian yang teguh. Sama-sama kita buka di dalam Rut pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-14. Rut pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-14. Di sana firman Tuhan berkata, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bersama bagaimana kisah seorang Rut ini, yaitu Rut ini adalah salah satu menantu dari seorang wanita yang bernama Naomi. Nah, setelah anaknya meninggal, yaitu Mahlon dan Kilion, tinggallah Rut bersama kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Nah, ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan Allah sudah memperhatikan bangsanya, yaitu Israel, dan salah satunya yaitu Bethlehem, di mana Naomi ini berasal, Naomi memutuskan untuk kembali ke bangsanya. Nah, ketika di dalam perjalanan, Naomi memerintahkan kepada kedua menantunya untuk kembali ke bangsa mereka masing-masing. Karena kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion sudah meninggal. Jadi Naomi memilih untuk membebaskan Rut dan Orpa untuk kembali kepada keluarganya, untuk kembali kepada bangsanya. Dan kita melihat di sini bahwa salah satu menantu dari Naomi yaitu Orpa akhirnya dengan berat hati setelah dia memutuskan untuk meninggalkan menantunya, kita melihat bahwa Rut tetap berpaut kepada Naomi. Nah, kita bisa melihat bahwa salah satu karakter yang patut kita pelajari atau kita teladani dari seorang wanita yang bernama Rut, dari seorang wanita yang dulunya dia tidak mengenal Allah, dia hidup di bangsa yang melakukan kejahatan, menyembah berhala, namun dari kisah hidupnya, karakter hidup yang dia miliki, dia memiliki pendirian yang teguh. Ketika Orpa memutuskan untuk meninggalkan Naomi, Rut tetap berpaut. Rut tetap konsisten pada pendiriannya yang di awal, bahwa dia tetap memilih untuk terus mengikuti Naomi. Nah, ini yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di mana Tuhan inginkan bahwa kehidupan kita dalam mengiring dan melayani Tuhan ingin bahwa kita memiliki pendirian yang teguh, iman yang teguh, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kita membeli percaya kepada Tuhan tidak setengah-setengah.
Melainkan dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan kita tetap konsisten dalam pengeringan kita akan Tuhan. Kita tetap berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita untuk mencoba berpaling dari Tuhan. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini, dari kisah hidup seorang wanita yang dulunya dia tidak mengenal Allah, dia memiliki pendirian yang teguh. Kiranya ini mengingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap memiliki pendirian yang teguh, iman yang kokoh, percaya yang kokoh kepada Tuhan dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, hal yang patut kita pelajari dari kisah seorang Rut ini, yaitu dia setia sampai mati. Mari kita lihat di dalam Rut pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Di sana firman Tuhan katakan, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku." Ayatnya yang ke-17, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Nah, poin yang kedua yang patut kita teladani atau contohi dari kisah seorang Rut ini adalah Rut setia kepada Naomi sampai mati. Di sana Rut berani mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka, kecuali maut sekalipun yang memisahkan mereka. Nah, ini yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan inginkan dalam kehidupan kita mau untuk tetap setia, mengiring dan mengikut Tuhan sampai mati, sampai maut yang memisahkan kita. Sama seperti Rut tetap memilih meskipun Naomi sudah memerintahkan kepada Rut untuk kembali kepada bangsanya. Tetapi dengan iman yang teguh, Rut tetap berkata kepada Naomi bahwa bangsamulah bangsaku. Bangsa Naomi akan menjadi bangsanya Rut. Allah yang disembah Naomi akan disembah juga oleh Rut. Ini yang patut kita teladani. Kesetiaan seorang wanita yang dulunya dia tidak mengenal Allah, tetapi ketika dia mengenal Allah, dia setia sampai mati. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini yang Tuhan inginkan, bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, akan banyak hal yang akan kita alami. Tetapi Tuhan inginkan bahwa kita mau tetap setia, mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Sama seperti dalam kebenaran firman Tuhan, Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 bagian B, di sana firman Tuhan katakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ada upah yang akan kita terima ketika kita setia kepada Tuhan. Kemudian poin yang ketiga yang patut kita pelajari dari kehidupan seorang Rut, yaitu Rut ini adalah seorang pribadi wanita yang rajin. Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Di sana firman Tuhan katakan, "Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, 'Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku.' Dan sahut Naomi kepadanya, 'Pergilah anakku.' Ayatnya yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek." Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Rut ini adalah seorang wanita yang rajin. Rut tidak malu. Rut menyadari bahwa Naomi dan dia adalah seorang janda. Mereka tidak punya suami untuk menjadi tulang punggung keluarga. Nah, kita lihat di sini bahwa Rut dari kehidupannya, dia adalah seorang wanita yang rajin. Dia tidak malu untuk bekerja di ladang milik orang lain.
Bahkan kita lihat di sana, kita baca kebenaran firman Tuhan, Rut bekerja dengan tekun, dia bekerja dengan sangat teguh kalau kita melihat kehidupannya, sehingga dia menjadi perhatian dari orang-orang yang bekerja di ladang Boas. Nah, bahkan firman Tuhan juga mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa di dalam Amsal pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Di sana firman Tuhan katakan bahwa, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Lawan kata dari rajin adalah malas. Nah, Tuhan tidak akan pernah memakai orang-orang yang malas, tetapi Tuhan akan memakai orang-orang yang dalam kehidupannya dia selalu rajin melakukan hal-hal yang baik, sehingga kehidupannya menjadi berkat. Saya yakin dan percaya ketika kita belajar dari kehidupan seorang Ruth ini, dia adalah pribadi yang rajin. Biarlah dalam kehidupan kita juga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca kebenaran firman Tuhan, rajin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat. Kehidupan kita boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupan kita boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kemudian kita melihat poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu Ruth ini adalah seorang wanita yang peduli. Kita lihat dalam Ruth pasalnya yang kedua ayat yang ke-18. Di sana firman Tuhan katakan, diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu. Ternyata Ruth ini adalah seorang wanita yang peduli. Dia peduli kepada mertuanya, yaitu Naomi. Dia membawa makanan yang dia peroleh dari ladangnya Boas untuk dia bawakan kepada mertuanya Naomi. Di sini Ruth menunjukkan sikap hati yang murah hati. Ruth menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang wanita yang peduli. Nah, dalam kehidupan kita, Tuhan pun juga menginginkan kita seperti Ruth. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-36. Di sana firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Tuhan sudah lebih dulu berbelas kasih, Tuhan sudah lebih dulu untuk bermurah hati dalam kehidupan kita. Biarlah dalam kehidupan kita pun juga menjadi seorang pribadi yang peduli kepada sesama, yang murah hati, sehingga kehidupan kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian yang kelima, kita lihat di ayatnya yang ke Ruth pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Ruth pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Di sana firman Tuhan katakan, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Di sana di mana Ruth ketika dia berjumpa dengan pemilik ladang yaitu Boas, Ruth tunduk pada otoritas. Dia menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Dia sujud di hadapan Boas sehingga itu membuat Boas tersentuh hatinya. Kerendahan hati yang dimiliki oleh sikap seorang Ruth ini membuat Boas tersentuh. Nah, ini juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong. Dan dalam kehidupan kita selalu tunduk pada otoritas, tunduk pada kuasa Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan, biar kehidupan kita Tuhan terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, Ruth ini taat, dia memiliki sikap dan karakter yang taat. Ruth pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Di sana firman Tuhan katakan, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan.
Ayatnya yang ke-6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengerikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Rut taat ketika Naomi memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Ini yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu ketaatan. Dan kita lihat bersama ketika Rut taat, Tuhan memberkati kehidupannya. Kehidupan Naomi, kehidupan Rut, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di akhir cerita mereka, Rut ini dari kehidupannya, dari seorang yang berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang menyembah berhala, Rut dicatat namanya di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kita melihat bahwa semua indah pada waktunya. Ketika Rut berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dia memiliki sikap dan karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan melakukan apa yang dia juga lakukan dalam kehidupan Rut. Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita, sehingga kehidupan kita juga menjadi berkat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless.